Dia Tuhan sang pemilik kehidupan kita. Dialah Allah yang menentukan musim hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Saat ini saya mau berbagi dengan sebuah tema firman Tuhan. Jadilah imam-imam di generasimu. Jadilah imam-imam di generasimu. Saya tahu bahwa setiap generasi punya bebannya masing-masing. Warna kehidupan yang berbeda. Itulah kenapa generasi demi generasi selalu berbeda. Apalagi zaman now sekarang. Generasi ini penuh dengan hiruk pikuk media sosial yang luar biasa. Kalau saudara mengikuti perkembangan media sosial, apa yang terjadi di minggu ini saudara? Seluruh dunia heboh karena aplikasi yang sering kali kita pakai WA, Facebook, Instagram. Selama 6 jam tidak bisa digunakan. Siapa yang tahu selama 6 jam minggu kemarin, minggu ini, WA saudara tidak bisa dipakai? Ada yang tahu? Puji Tuhan orang Tasik itu memang tibra bobona. Kebetulan selama 6 jam itu aplikasi ini tidak bisa digunakan di seluruh dunia. Karena berhubung waktunya di Indonesia, waktu jam tidur, semua tidur. Tidak ada yang main aplikasi WA, Instagram atau Facebook yang lainnya. Jadi tidak terganggu. Tetapi bagian belahan dunia lain, generasi yang lain sangat mengalami kerugian yang besar karena pekerjaan mereka terhambat. Komunikasi mereka terhambat. Selama 6 jam bayangkan. Ada banyak kerugian-kerugian terjadi karena akibat aplikasi ini tidak bisa digunakan. Puji Tuhan di Indonesia kita lagi bobok semua. Jadi tidak bekerja. Ternyata orang-orang negara maju ini mengalami kerugian karena komunikasi dalam bekerja terganggu, tidak ada lagi koneksi baik. Itulah generasi saat ini. Generasi yang sedang terjadi. Kalau saya menghamati apa yang sedang terjadi di generasi sekarang, kalau saya ngikuti saya mengalami kendala. Apalagi kalau orang itu main di aplikasi yang berbeda dengan saya dan saya harus masuk belajar lagi Instagram atau Twitter. Wah, agak susah buat saya. Saya sudah terlalu nyaman dengan WA, WhatsApp. Tapi itulah yang sedang terjadi saat ini. Ternyata generasi demi generasi punya persoalannya masing-masing. Dan kalau saudara tahu, posisi saudara di mana saat ini? Di zaman apa sekarang? Buat saya adalah generasi yang berbeda dengan anak saya. Anak-anak remaja sekarang sangat berbeda. Tetapi saya memahami bahwa saya adalah generasi di atas mereka. Saya harus menjadi imam buat generasi itu. Saudaraku, ketika saya meng-copy paste tampilan ini, saya semua mengerti, saya mau paham. Tapi ada satu tulisan di situ SP1M. Siapa yang tahu bisa jelaskan sama saya? Saya rasa orang yang gambar ini tidak sembarang gambar. Akhirnya karena keterbatasan pengetahuan saya mbak Google cari. Ternyata SB1M itu sekolah bisnis 1 miliar. Wih. Dunia ini luar biasa zaman ini. Media bisnis terlalu banyak. Orang yang tadinya tidak bisa main YouTube jadi YouTuber. Wah, segala macam terjadi. Tetapi semua yang sedang terjadi, apakah ada imam di antara mereka? Itulah menjadi sebuah perenungan saat ini. Karena seperti di kitab Yoel pasal yang ke-1 ayat yang ketiga, Yoel 1 ayat 3 berbunyi ini. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian.
Kalau saudara nanti baca kitab Yoel ini, maka saudara akan tahu tentang sebuah hukuman Allah yang akan menerpa bangsa Israel. Dan bagaimana Allah menolong bangsa itu dengan kebaikannya. Maka Yoel 1 ayat 3 ini menjelaskan. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Anak-anakmu, biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Berbicara tentang Tuhan. Berbicara tentang kemurahan Tuhan. Berbicara tentang kemarahan Tuhan. Berbicara tentang kebaikan Tuhan. Itu harus diceritakan kepada anak-anak kita. Saya percaya di sini sebagian banyak punya anak, punya cucu, atau punya cicit. Tetapi kita punya kewajiban menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anak. Cerita apa? Cerita tentang kebaikan Tuhan yang kita alami. Bagaimana Allah menyertai hidup kita. Ceritakanlah itu, bagikanlah itu, bagaimana Tuhan tolong hidup kita. Ceritakanlah itu kepada anak-anak kita bahwa kita diselamatkan. Menjadi anak-anak yang mendapatkan kemurahan Tuhan. Sehingga kita ada saat ini karena Tuhan baik. Ketika anak-anak kita mendengar kita bercerita tentang Tuhan. Maka anak-anak kita akan bercerita kepada anak-anak mereka. Anak-anak mereka akan bercerita kepada angkatan kemudian. Artinya tugas kita sama saat ini. Menjadi imam yang mau menceritakan kepada anak-anak kita tentang Tuhan. Generasi-generasi di bawah saya mengalami kesulitan kalau saya misalnya pelayanan di remaja youth. Agak kesulitan bahasa komunikasi saya dengan anak-anak zaman sekarang. Tetapi ketika saya punya anak dan saya suruh ceritakan anak-anak saya kepada angkatannya. Ada sebuah konektivitas yang enak, nyaman sekali. Tugas setiap kita jadi imam dimanapun kita berada. Menceritakan tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai anak-anak kita mencerna dan menceritakan itu lagi kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Jadilah imam di generasimu, di angkatanmu. Tetapi tidak luput dari hal yang pertama. Sebagai orang tua, angkatan yang lebih tua menceritakan tentang Tuhan. Kitab Hosea, kitab Mika, dan kitab Amos, dan 9 kitab nabi-nabi kecil selanjutnya. Bercerita tentang bagaimana Allah itu baik. Bagaimana Allah itu berkemurahan. Bagaimana Allah itu adalah Allah yang cemburu. Bagaimana Allah itu adalah Allah yang marah, murka ketika ada dosa. Saya kutip tiga ayat yang berbeda dalam kitab Hosea, Mika, dan Amos. Ini kitab-kitab kecil, saudara. Kenapa disebut kitab kecil? Karena memang ini kitab yang memuat pasal tidak terlalu banyak. Tetapi punya peranan yang luar biasa. Contoh Hosea pasal 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Raja-raja Yehuda dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, Raja Israel. Mika 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moresyet pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Raja-raja Yehuda. Yang ini berkenaan dengan yang dilihat tentang Samaria dan Yerusalem. Kitab Amos pasal 1 ayat 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa. Tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda. Dan zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel. 2 tahun sebelum gempa bumi. Ternyata ada nabi-nabi kecil punya peranan mengingatkan bangsa ini, bangsa Israel. Ada amarah Tuhan, ada murka Tuhan, ada kebajikan Tuhan, ada kebaikan Tuhan
yang selalu ditayangkan, diingatkan oleh nabi-nabi ini. Kitab Hosea, Nabi Hosea memberitahukan kepada Israel bahwa mereka harus menyesali perbuatan mereka dan kembali kepada Tuhan. Hosea menempatkan dia menjadi seorang nabi atau imam, katakanlah seperti itu, yang mengingatkan bangsa Israel. Mereka harus menyesali perbuatan mereka karena mereka berbalik daripada Tuhan. Sehingga mereka harus kembali kepada Tuhan. Inilah tugas beberapa bagian imam yang akan nanti saya jelaskan lebih cepat lagi. Hosea, walaupun mungkin peranannya tidak terlalu banyak, tetapi mempunyai andil yang begitu luar biasa. Membuat bangsa ini kembali dan kepada Tuhan. Untuk menyesali sebuah perbuatan mereka ketika mereka jauh daripada Tuhan. Kitab Nabi Mika menuliskan untuk memperingatkan bangsanya akan kepastian hukuman ilahi. Menyebut dosa-dosa yang membangkitkan kemarahan Allah. Dan meringkas firman Tuhan dengan nubuatannya. Dan begitu pula dengan Amos. Amos menyatakan, mengingatkan kebobrokan bangsa Israel. Saudaraku, setiap generasi perlu imam. Perlu nabi-nabi kecil. Orang yang memperingatkan, mengingatkan angkatan yang kemudian. Generasi-generasi kemudian. Saya pernah ketemu dengan teman sepelayanan yang umurnya berbeda banyak dengan saya. Saya pernah menyampaikan kerinduan saya kepada dia. Dan saya minta kepada dia, jadilah imam buat angkatanmu. Jadilah imam di teman-temanmu, di generasimu. Karena generasi ini perlu seorang imam. Di rumahmu perlu imam. Dimanapun saudara berada, engkaulah harusnya menjadi seorang imam. Dimanapun saudara berada. Jabatan imam, saudaraku. Ada sekitar 16 poin tugas-tugas imam, pelayanan. Perantara umat Tuhan dengan Tuhan lewat imam. Yang pertama, melakukan pengawasan tempat kudus. Meletakkan dan memindahkan roti sajian, itu tugas imam. Membakar ukupan. Memberi semangat kepada orang yang maju berperang. Ternyata tugas imam bukan hanya berbicara tentang pelayanan di mezbah, di rumah Tuhan. Tetapi tugas imam juga ternyata memberikan semangat kepada orang yang akan berperang. Ketika bangsa Israel akan berperang, maka tugas imam itu mempersiapkan, memberikan semangat kepada prajuritnya untuk berperang. Memelihara api suci di mezbah supaya tidak padam. Memberkati orang-orang. Lanjut ke nomor 10, memutuskan perkara kusta. Memutuskan perkara perselisihan. Mengajarkan hukum-hukum. Mengangkat tabut perjanjian. Menilai barang-barang yang dipersembahkan. Menyalakan lampu di ruang kudus. Meniup napiri pada waktu-waktu tertentu. Ternyata ketika seorang imam di poin yang ke-16 meniup napiri, ternyata ketika imam akan mengumpulkan bangsa Israel, dia harus meniup napiri. Ada kode-kodenya berapa kali ketika dia harus mengumpulkan para pelayan niup napiri. Mengumpulkan umatnya tiup napiri. Tugas imam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Selama kita ada saat ini, selama kita hidup, sudahkah kita memposisikan diri dan menyadari bahwa kita adalah seorang imam di hadapan Tuhan? Kenapa? Karena kita sudah terlalu lama dengan Tuhan. Dan saudara akan semakin tahu bahwa tugas saudara adalah seorang imam di hadapan Tuhan. Membawa orang kepada Tuhan, membawa keluarga kepada Tuhan, membawa teman-teman kepada Tuhan, membawa saudara-saudara kita kepada Tuhan. Itulah tugas kita. Itulah tugas kita, menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan
angkatan selanjutnya. Jadilah imam bagi generasimu. Beberapa bulan ini saya masuk pembacaan perenungan firman Tuhan di kitab nabi-nabi kecil. Jadi ketika saya baca kitab nabi-nabi kecil itu enak sekali. Karena pasalnya tidak terlalu banyak, ceritanya juga simpel-simpel, sederhana. Dan ketika saya membaca kisah tentang masuk ke kitab Yunus, itu 4 pasal, saudara. Ketika saya masuk kitab Yunus, saya sudah tahu kisah kejadiannya seperti apa. Saya percaya semua jemaat juga ngerti tentang itu, Nabi Yunus. Ngerti banget. Sespeleng. Tapi saya mau ingatkan saja. Ketika saya baca kitab Yunus ini kembali. Ada di satu posisi saya berkata begini, Tuhan. Kok bisa ya? Gitu. Yunus, kok bisa Tuhan? Melakukan di hadapan Tuhan, kok bisa gitu. Maka ada 4 poin. Dari 4 pasal saya bagi 4 poin saja, saudara. Karena ketika saya merenung ini, jadilah imam bagi generasimu. Ketika kita mengetahui bahwa kita harus menjadi imam, maka kita tidak boleh menjauh dari panggilan Tuhan. Seperti Yunus ini di ayat 10 di pasal 1, orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Ternyata saudaraku yang saya mengatakan, kok bisa ya Yunus? Yang bisanya ini loh saudaraku. Ketika kapal di tempat badai yang begitu besar. Seluruh anggota, seluruh orang-orang yang ada di kapal panik. Takut mati, takut terhempas oleh ombak yang besar. Sampai barang-barang muatan yang di kapal pun dibuang ke laut. Panik semua. Tetapi ada satu pribadi, Yunus tidur nyenyak. Dan dia tidak akan bangun mungkin kalau tidak dibangunkan. Karena ketika aku udah tahu bahwa ada orang di bawah, Yunus dibangunkan, baru dia bangun. Kok bisa? Ketika saya merenung ini, saya bertanya kepada anak saya, Ci, kamu ingat tentang kisah Yunus? Tahu, Pi. Menurut kamu gimana? Dia ceritakan. Tapi saya bilang ke anak saya, papi dapat ini loh. Kok orang itu bisa menjadi orang yang apatis? Dari panggilan Tuhan. Dari tanggung jawab dia di hadapan Tuhan. Dia bisa tidur nyenyak. Orang semua panik. Dia kok bisa tidur nyenyak. Saya merenung ini kata apatis timbul dalam otak saya. Orang yang sudah acuh tak acuh. Mau sekeliling apapun, badai persoalan apapun. Dia gak mau pusing. Lu mau ke neraka, ya syukur. Mau ke surga, ya syukur juga. Memang gue pikirin. Udah dikasih tahu pun susah. Lu mau ke neraka, ya ke neraka lah. Mau ke surga, ya syukur ke surga. Apakah sudah pernah ketemu dengan orang demikian? Saya rasa banyak. Apatis dengan semuanya. Yang penting gue aman, gue punya aman. Gue bisa relax semua segala sesuatu. Seperti Yunus. Sepanjang pagi itu saya merenung. Kok bisa Yunus seperti itu? Kebangetan gitu. Orang tidur kok seperti itu. Orang mati gitu. Digoncang apapun, semua panik. Dia bisa tidur. Ini perenungan saya. Kalau tidak dibangunkan, kayaknya tidak bangun itu Yunus. Tapi ada sebuah kisah yang luar biasa. Dari semua kejadian itu, Yunus menceritakan semuanya kepada mereka. Nanti sudah baca di rumah. Dia ceritakan, dia menjauh daripada Tuhan. Dia menjauh dari panggilan Tuhan. Dia harusnya ke Niniwa, dia pergi ke Tarsis. Kata Yunus kepada mereka, lemparkan aku ke laut. Maka badai ini akan berhenti. Sudah baca itu. Setelah itu apa yang terjadi? Semua orang yang melihat kejadian itu
bertobat, percaya Tuhan. Yang tadinya dia menyembah Allah ketika dia sudah melihat itu. Ombak reda, semua selesai. Dia mulai memanggil nama Tuhan. Maka ada kata Tuhan, Yahweh, huruf besar semua. Mengakui bahwa Tuhan Sang Pencipta. Ketika Yunus menceritakan itu semua. Keamarahan Tuhan. Karena dia bebal. Dan dia dimakan oleh ikan yang besar. Reda semua. Pernahkah saudara dan saya bercerita tentang kejahatan kita kepada anak-anak? Pernah? Terus saudara mengakui bahwa aku salah. Itu semua karena aku. Dan anak-anakmu tahu, oh iya, kalau kita berdosa dan datang kepada Tuhan, ada pengampunan turun dari surga. Dan anakmu akan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha mengampuni. Jangan menjauh dari panggilan Tuhan. Jangan menjadi orang yang apatis. Cuek saja. Teman gua mah peduli, susah diomongin. Tetap beritakan. Tetap ceritakan tentang Tuhan kepada mereka. Karena itu bagian kita untuk menceritakan tentang Tuhan. Supaya mereka bisa menceritakan dan membagikan tentang Tuhan juga. Yang kedua, perintah Tuhan yang harus digenapi. Kitab Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ketika Yunus tahu bahwa keselamatan daripada Tuhan. Dia bisa keluar dari perut ikan. Dia berdoa dan bersyukur. Dan di ayat itu tadi di kalimat terakhir. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Karena keselamatan adalah dari Tuhan. Perintah Tuhan yang harus digenapi. Saya mengundang setiap orang tua. Kalau engkau punya anak, punya cucu, punya cicit. Ceritakanlah tentang Tuhan. Bagaimana caranya engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang sudah engkau dapat dari Tuhan. Berikan itu kepada Tuhan. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Supaya angkatan yang kemudian tahu bagaimana dia mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ada role modelnya orang tua yang membawa korban syukur kepada Tuhan. Ada orang-orang tua yang mengajarkan anak-anaknya untuk terus mengucap syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Anak-anakmu akan selalu bersyukur dan berterima kasih karena orang tua sudah memberikan contoh yang baik. Seperti Yunus ini. Dia bilang, apa yang telah kunasarkan akan kubayar. Keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ketika setiap pribadi kita sudah diselamatkan Tuhan. Siogianya kita mengucap syukur. Dan kita harus bayar nasar. Karena ini tentang amanat agung. Tentang keselamatan itu dari Tuhan. Itu harus disampaikan kepada generasi selanjutnya. Kepada angkatan selanjutnya. Dan angkatan yang selanjutnya. Dia akan menceritakan kepada mereka angkatan yang selanjutnya. Saya tahu saudaraku, saya mungkin mulai agak kesulitan kalau menjangkau anak-anak remaja karena bahasa saya yang mungkin buat mereka terlalu kolot. Tetapi bahasa mereka akan tersampai oleh karena angkatan mereka yang mau bisa menceritakan. Jadi angkatan-angkatan kemudian itu tergantung kita saat ini. Angkatan yang lebih senior atau lebih tua menceritakan tentang Tuhan. Yang ketiga, taat kepada panggilan Tuhan. Yunus 3 ayat 1-2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Yunus ketika dia diperintah kedua kali.
dia tidak ada lagi untuk alasan untuk dia menjauh dari panggilan Tuhan. Dia taat kepada panggilan Tuhan. Dia tidak lagi pergi ke tempat yang tidak seharusnya dia pergi. Tetapi ketika dia tahu ada firman Tuhan yang datang kedua kalinya, dia taat. Kalau saudara dan saya saat ini mendengar tentang firman Tuhan, pergi, beritakan firman Tuhan. Ceritakan tentang Tuhan, maka engkau harus pergi, taat dan lakukan. Kalau selama ini kita miskin, kurang dengan anak-anak berbicara tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, maka saat ini saya perintahkan engkau ceritakan Tuhan. Sekecil apapun tentang Tuhan kepada anak-anakmu. Saya selalu ngomong ke anakku, ketani anak saya, sayangi Tuhan. Karena Tuhan terlalu sayang buat kita. Saya berulang ngomong demikian. Dalam kesempatan-kesempatan yang berbeda. Sayangi Tuhan. Karena Tuhan terlalu sayang buat kita. Saya ceritakan semua kejadian. Apa yang menimpa hidupku. Tentang Tuhan. Pertanyaannya saudara. Sudahkah engkau bercerita tentang itu kepada anak-anakmu? Ketika engkau susah diangkat Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong engkau. Kau ceritakan. Mampukah engkau juga berkata ketika aku bandel dengan Tuhan. Ceroboh dengan Tuhan. Tuhan ingatkan dan tegur. Engkau sanggup ceritakan. Sampai hari ini. Ayo ceritakan tentang Tuhan. Taat kepada panggilan. Kalau saya... Bagaimana caranya bercerita kepada anak-anak saudara. Saudara punya caranya masing-masing. Banyak cara untuk menceritakan tentang Tuhan. Yunus pergi ke Niniwe, saudara. Pergi ke Niniwe. Dia siarkan berita hukuman Tuhan kalau kota Niniwe ini tidak bertobat. Yunus datang ke kota Niniwe dan menceritakan bagaimana amarah Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yunus. Mungkin kenapa dia takut? Mungkin. Kenapa Yunus takut ini? Takutnya waktu itu mungkin kalau aku bercerita tentang keselamatan, tentang amarah Tuhan, bisa-bisa dia mati. Bisa saja. Karena orang tidak suka dengan dia. Tetapi ketika ia mau lakukan itu, dan berbagai peristiwa yang alami. Ketika kota Niniwe mendengar. Maka ada poinnya keempat. Ajarlah mereka dalam kebenaran. Ajarlah mereka dalam kebenaran. Yunus 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang pada Niniwe. Kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara mengerti tentang kisah ini. Sampai Yunus berkata demikian. Dia marah. Kata kota Niniwe setelah diingatkan oleh Yunus. Semua bertobat saudara. Sampai seluruh dari raja sampai rakyatnya dan binatangnya pun seluruh puasa. Dan pertobatan itu terjadi ketika Tuhan melihat sebuah pertobatan yang luar biasa. Tuhan membatalkan semua hukumannya. Dan Yunus marah saudara. Kok bisa? Harusnya dia senang. Kok bisa? Tapi Yunus diajar. Bagaimana mereka harus hidup dalam kebenaran. Kata Tuhan kepada Yunus, bagaimana aku tidak sayang kepada kota yang besar ini. Yang jumlahnya lebih dari 120.000 orang saja. Yang luar biasanya mereka tidak mengenal, membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Artinya mereka harus belajar, diajar tentang kebenaran. Anak-anak kita harus diajar tentang kebenaran. Kalau mereka salah ya tegur.
Kalau mereka tidak mengerti, kasih mereka mengerti. Itu tugas imam dalam kehidupan kita. Tugas orang-orang tua dalam kehidupan kita. Kepada anak-anak kita. Kepada cucu-cucu kita. Kepada cicit-cicit kita. Kepada angkatan mereka selanjutnya. Ajarkan kebenaran. Supaya mereka mengenal Tuhan lebih sungguh lagi dalam kehidupan mereka. Yang saya selalu tekankan dalam keluargaku adalah saya selalu berdoa secara pribadi untuk anakku dan berkata, Tuhan, biarlah kasih karunia ini yang aku dapat jangan hilang di anakku. Biarlah lanjutkanlah terus kasih karunia yang Tuhan beri juga buat anakku. Jangan undur kasih karuniaku, kasih karunia Tuhan dari keluargaku, dari anakku. Supaya setiap mulut akan mengakui bahwa Tuhan adalah luar biasa. Saudaraku orang tua yang kekasih dalam Tuhan. Sudahkah engkau sepanjang musim hidupmu, engkau mengingat anak-anak kita di musim anak-anak kita yang akan datang. Beban dalam hidupku untuk anakku adalah kasih karunia Tuhan, jangan undur dari anakku. Anak kita boleh pintar, anak kita boleh kaya raya. Tetapi kalau tidak ada kasih karunia Tuhan, beda cerita Tuhan. Saya semasa hidup ini aku mengiring Tuhan. Aku bisa membedakan apa itu kasih karunia yang Tuhan beri. Kemudahan-kemudahan yang Tuhan beri. Untuk mendapatkan kasih karunia adalah perkenanan Tuhan. Saya tidak akan menceritakan tentang perkenanan Tuhan. Tetapi mari kembali. Ajar tentang kebenaran Tuhan. Kalau ada angkatan yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ajar mereka supaya mereka kepada kebenaran. Ketika Yunus amat dalam marahnya karena pertobatan. Tuhan ajar Yunus dengan luar biasa sampai dia mengerti bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Pahamkah saudara? Tuhan yang kau akui sebagai Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang suka marah. Yang suka amarah. Karena engkau jauh daripada Tuhan. Tetapi dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Melebihi amarahnya. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Ketika kita lemah, dia angkat kita. Ketika kita menjauh daripada Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kita untuk kembali. Ceritakanlah itu pada anak-anakmu. Jadilah imam bagi anak-anakmu. Bagi generasi selanjutnya di bawah kita. Biarlah kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saya rindu nyanyikan sebuah pujian ini.